Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Richard's Lab. Di video ini kita ada di langkah yang kelima dalam pembuatan aplikasi kasir sederhana nih. Jadi di langkah yang kelima ini kita bakal bikin fitur-fitur yang ada di sini nih. Ini langkah kelima, keenam dan ketujuh ya. Di langkah kelima kita bakal bikin cek nih. Jadi kalau misalkan belum login, dia bakal disuruh login dulu. Yang dicek adalah sessionnya. Ini kayaknya kita belum bikin fitur logout juga ya, jadi kita sekalian langsung bikin aja nih. Untuk di logout.php, mungkin kalau kalian dari udah pernah nonton video yang stok barang gitu maksudnya, kalian pasti tahu karena logout cuma sesimpel ini doang. Session start, session destroy, kemudian balikin ke header, maksudnya ke login PHP lagi ya. Kayak gitu aja. Tutup deh. Udah, close aja. Kalau kita klik, nah dia bakal balik ke login. Cuma karena belum ada fitur untuk ngeceknya apakah dia udah login atau belum, dia langsung masuk aja nih ke indeks. Kan kita nggak mau ya. Nah, makanya kita akan bikin fitur cek.php. Di sini saya bakal bikin file baru. Mungkin cek login ya biar nggak pada bingung nih. Mungkin takutnya kalau cek doang namanya bingung nih. Ini juga PHP. Saya bakal import si functionnya nih. Si function ini bakal saya require kayak gitu. Kemudian saya bakal if aja nih. If iset session, kita ngecek apakah sessionnya sudah terbentuk. Session apa yang mau kita cek? Coba saya lihat di login, function login maksudnya. Di function di atas kan ada login nih. Nah, ketika dia berhasil login, dia akan bikin session login true. Jadi kita ceknya session login. Ini copy aja nih. If iset jika terbentuk session login, maksudnya session login sudah terbentuk, maka ya udah. Kalau belum, berarti belum login. Maka kita redirect aja pakai header location login.php. Kayak gini aja. Jadi karena si require-nya udah ada di sini, udah ditaruh di cek login.php, maka yang perlu kita panggil di atas sini yaitu si cek login.php aja. Kayak gitu. Yang lain juga nih. Si index juga. Terus si pelanggan juga. Karena udah include dia, si cek login udah include si function. Ini si stock juga nih. Si function jangan. Nah, kita coba lihat ya. Tuh, dia bakal minta login. Masuk lagi, nggak bisa. Kita coba ke halaman yang lain, stock PHP. Nggak mau juga. Kalau misalkan kita login nih, kan kemarin kita bikinnya username password admin atau terserah kalian username passwordnya apaan. Nah, kalau dia udah login, baru deh kita bisa menjelajahi webnya. Seperti itu. Nah, terakhir kita bikin kalau misalkan dia udah login, dia nggak boleh masuk ke login PHP lagi. Karena sessionnya udah terbentuk. Berarti kita ke halaman login mana nih? Nah, ini dia. Di halaman login, coba saya lihat dulu functionnya, udah ada session start. Berarti kita bisa langsung coding session di sini ya, ngecek sessionnya. Saya langsung comot aja dari yang si cek login ini, saya copy, tapi bakal saya balik nih. Saya cuma perlu
tambahin tanda seru di sini untuk jadiin ini negatif. Maksudnya kebalikannya lah. Jika tidak ada session yang di setting, dibentuk maksudnya, ya udah. Kalau sudah login, langsung bawa dia ke indeks kayak gitu. Coba ya. Oke, dia bakal balik langsung ke indeks. Kita coba lagi. Nggak mau. Kalau kita logout bisa, tapi kalau kita langsung nyelonong nggak bisa, harus login dulu. Oke, aman. Berarti ini sudah. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini langkah video kelima ya. Hitung jumlah pesanan. Oke, hitung jumlah pesanan berarti yang di sini nih mau saya custom nih si primary card. Itu primary card itu ada di indeks PHP, ada di stok juga, barang masuk, kelola pelanggan. Kita bakal hitungin ya atu-atu nih. Kita ke pesanan dulu ya. Pesanan itu ada di indeks PHP. Bagaimana caranya kita ngitung itu? Di atas nih kita langsung coding aja nih. Hitung jumlah pesanan. Saya mau pakai ini aja deh. H1 nih, langkah pertama. C ya, connection. Select all from, nama tabelnya apa nih? Nama tabelnya adalah pesanan. Select all from pesanan. Udah. H2, hitung. MySQL num rows. H1. Ini jumlah pesanan nih. H2. Berarti yang kita panggil H2-nya ya. Oke, kita akan panggil H2-nya di si primary card ini. Ini yang si footer ini nih, yang view details, saya hapus saja, saya nggak pakai. Saya langsung ketik di sini jumlah pesanan sama dengan H2. Sama dengan H2. Saya echoin ya, karena itu dalam PHP tuh. Berupa variabel PHP kayak gini ya, di echoin. Ini pakai yang shorthand. Jumlah pesanan sama dengan H2. Saya coba lihat. Oke, jumlah pesanannya 2. Kalau kita bikin satu lagi, mungkin butuh tambah pelanggan dulu nih. Siapa ya namanya ya? Lila misalnya. Alamatnya di Surabaya. Kita bikin pesanan baru. Submit. Oh, jadi 3. Oke. Lalu untuk jumlah pesanan udah. Barang, sekarang kita ke stok barang. Jumlah barang sama seperti si indeks ini, saya kopas aja mendingan ya. Saya kopas ke stok karena si jumlah barang ini adanya di stok. Oh ya, ini belum diganti nih jumlah data pesanan, harusnya data barang. Data barang. Kemudian di atas ini saya tempel hitung jumlah barang. Bukan barang ya, nama tabelnya produk. Oke. Select all from produk. Jumlah produk berarti H2-nya lagi yang kita echoin. Di echo-nya di mana? Di sini nih jumlah barang nih. H2. Kita lihat. Oke, jumlah barangnya ada 4, betul ya. Ini ada 3, jumlah barang ada 4. Barang masuk kayaknya nggak perlu ya. Barang masuk saya hapus aja deh cardnya ya. Soalnya nggak butuh dihitung sih kelihatannya ya. Ini dia. Row-nya saya hapus aja. Kemudian kita langsung beralih ke yang data pelanggan nih. Kita hitung si pelanggan.
Kita comot lagi codingannya yang tadi, yang di atas, untuk ngehitung, copy, tempel di paling atasnya si pelanggan.php. Hitung jumlah pelanggan, select all from pelanggan. Ini nama tabelnya ya, database. Jumlah pelanggan sama dengan H2. Berarti yang kita panggil H2. Kalau beda page nggak apa-apa. Oke, jumlah pelanggannya 3. Berarti udah done. Kita lanjut ke pengurangan stok ketika barangnya dipilih. Maksudnya ini kita klik dulu di salah satu pesanan nih. Ini ada ID pesanan. Kita klik di salah satunya. Misalnya yang ini nih. Jangan deh. Ini udah semuanya ya. Yang jumlahnya masih 0 nih. Ini maksudnya kalau saya pilih buku Harry Potter, ini nggak ketahuan ya stoknya ya. Mungkin saya tambahin stoknya nih di sini nih. Berarti itu di mana? Di view.php. Di view.php ketika dia mau milih barang mana yang misalnya dibeli atau apa gitu, stoknya juga pengen dimunculin nih. Mungkin dalam kurung aja. Stok sama dengan, nah padahal kita udah manggil stoknya nih, cuma belum saya masukin stok ya. Kayak gitu. Save aja. Nah kayak gini maksudnya. Nah si buku kan stoknya cuma 1 nih. Kalau keluar 2 nggak boleh. Terus kalau stoknya cuma 1, submit nih, harusnya stoknya berubah jadi 0. Cuma kayaknya belum ada fungsinya. Bukan kayaknya, memang belum ada fungsinya nih. Karena kita lihat di sini stoknya masih 1. Oke, jadi saya bakal hapus dulu tuh yang barusan dimasukin. Yang ini nih, hapus dulu ya. Biar dia balik jadi 0 lagi. Belum ada pesanan nih. Kita langsung ngodingnya di function aja nih. Function tambah apa? Add produk nih. Add produk ya. Produk dipilih di pesanan gitu ya. Berarti ini selain dia mencatat ke tabel detail pesanan, dia juga harus ngurangin stok yang ada sekarang. Cuma sebelum dia melakukan semuanya itu bagusnya ngecek dulu ya jumlah stok yang sekarang tuh berapa gitu. Jadi yang ini bakal nanti kita cut ya. Kita cut dulu nih. Hitung dulu nih stok sekarang ada berapa. Caranya mungkin hitung 1 nih. Langkah pertama, query dulu MySQL query connection select all from product where ID produk atau ID barang tuh. ID produk, oke. Where ID produk sama dengan ini ID produk ya. Ini ID pesanan. Where ID produk sama dengan ID produk. Kemudian hitung 2 sama dengan MySQL fetch array dari hitung 1. Stok sekarang sama dengan hitung 2. Lalu apa? Stok ya. Stok barang saat ini. Nah, ini yang bakal kita validasi. If jika stok sekarang lebih besar sama dengan quantity itu jumlah yang mau dikeluarkan ya. Dikeluarin gitu ya. Berarti
Kalau stok sekarang lebih besar atau enggak sama dengan si quantity, berarti stoknya cukup. Stoknya cukup. Else stok gak cukup. Kalau stoknya cukup, kita tempel tuh yang tadi kita cut si insert, dan bakal kita tambahin satu lagi update. Update jumlahnya ya. Nanti sekarang kalau misalkan nggak cukup, saya mau alert aja nih. Saya mau kasih pesan stoknya nggak cukup. Stok barang tidak cukup. Terus dia bakal balik lagi ke view.php dan IDP-nya sama dengan IDP. IDP. Kayak gitu. Hati-hati ya ininya. Jangan sampai typo. Kemudian apa yang diupdate? Stoknya dikurangi. Kita kurangin dulu nih stoknya. Kurangi stoknya dengan jumlah yang akan dikeluarkan, yaitu stok sekarang selisih. Bikin dulu variabel selisih untuk menampung jumlah selisihnya setelah dia dikurangi. Berarti stok sekarang selisih sama dengan stok sekarang dikurangi quantity. Kayak gitu. Kemudian baru kita update. Yang diupdate si tabel stoknya, tabel produk maksudnya. MySQL query c, update tabel produk kan ya. Produk set stock sama dengan selisih where ID produk sama dengan ID produk. Kayak gini. Kemudian biar dia dieksekusi, kita tambahin di sini. Kayak gini, biar dia jalanin dua-duanya si query ini. Oke, kita tes ya. Refresh dulu, jangan lupa. Barangnya kosong. Beneran kosong nih. Oh iya bener, kan tadi kita hapus ya. Buku Harry Potter stoknya cuma 1. Mau dikeluarin 1 bisa, tapi kalau 2 harusnya nggak bisa ya. Nggak ada error loh. Tapi dia nggak masuk. Kok scriptnya nggak muncul ya? Harusnya muncul alert nih, tapi kok nggak muncul? Coba lihat ya. Oh, seharusnya muncul nih. Ada yang miss di sini nih. Oh, ini tanda petiknya harusnya ada di belakang nih, setelah si ID pesanan. Berarti di codingannya, nah ini dia nih. Ini tanda petiknya kita mundurin, sama yang ini juga dimundurin. Coba save ya. Coba save, kita coba klik lagi si ini. Buku Harry Potter keluar 2 bisa atau enggak, kita coba submit. Nah, ternyata barangnya nggak cukup dan dia tidak akan insert ke tabelnya, dan dia juga nggak akan nge-update. Kita coba lihat ya. Stok buku masih 1. Gimana kalau stok bukunya 1, kita keluarin 1? Oke, ternyata berhasil nih. Bukunya juga udah nggak ada nih si Harry Potter. Kemudian untuk validasi nih, misalnya jumlahnya belum diisi, bisa keluar nggak? Oh, bisa, ternyata jumlahnya 0. Kita bikin dia jadi required. Kemudian kita coba validasi ya, W3 input number
minimal 1 misalnya. Input min attribute namanya. Ini kita copy aja dari si W3 nih, minimal 1 nih. Kita coba try ya. Kalau dia nggak diisi, nggak bisa. Kalau 6 gimana? Oh, 0 harus greater than or equal 1. Kayak gitu. Berarti di sininya jumlahnya tambahin si minimal 1 terus required supaya dia jangan keluar 0. Karena kalau keluarnya 0 mendingan nggak usah dikeluarin. Buku Harry Potternya habis nih stoknya. Sedangkan si pulpen tidak ada efek apa-apa nih. Coba tes lagi nih. Pulpen keluar 0, nggak bisa. Minimal keluar 1 baru bisa. Seperti itu. Kemudian apalagi nih pengurangan stok ketika barang dipilih. Oke, pengurangan stok ketika barang dipilih sudah ya. Sudah bisa ngurangin. Dan mungkin sekian dulu untuk tutorial langkah yang kelima. Sampai jumpa di video berikutnya.